Karena apa? Itu nggak perlu. Nanti apa? Jadi mempertuhankan yang tertulis. Sebenarnya Bang, Nggak gini, bentar-bentar saya potong. klarifikasi. Saya bilang dadah ke dia itu karena apa? Dia udah nggak bisa ngebantah lagi narasi yang saya bangun tadi dan diperkuat oleh Bang Andre. Jadi dia nggak bisa ngebantah lagi. Dia mau turun ya udah dadah. Tinggal direnungi sama dia gitu ya, teman-teman ya. Jangan Itu semua jangan ajaran ini. Jadi kita kondisi ya. Makanya banyak sekarang Kristen itu meyakini bahwa Yesus itu mati. Saya sebagai Kristen sejati nggak pernah Yesus mati. Nggak pernah. Yang mati itu hanya iblis. Jangan pernah meyakini Yesus itu mati. Ya, Yesus tidak pernah mati. Isa Al-Masih tidak pernah mati. Makanya iman saya selalu hidup. Ketika saya meyakini dia mati, iman saya akan mati. Itu jelas. Makanya secara ilahi saya mengimani Yesus itu tidak pernah disalib. Tidak pernah. Yang disalib itu adalah iblis. Makanya upah dosa adalah maut. Yang disalib itu adalah orang yang terkutuk. Nah, makanya benar seperti yang dikatakan oleh Muslim yang diserupakan. Ini bisa namanya Maha Kuasa. Tapi tanya dulu sama Bang Andre-nya, apakah Bang Andre mengimani kalau Yesus itu harus mati tergantung di kayu salib secara terkutuk? Oke, saya jawab nih Bang ya. Boleh. Yang selama ini saya cari tahu terkait dengan Mesias. Mesias itu akan menderita. Nah, masalah mati atau tidak kita tidak tahu. Dan tujuan dia menderita itu juga tidak tahu untuk apa. Kalau kata orang Kristen maksudnya secara general ya, secara umum, itu bilang dosa itu adalah utang dan utang harus dibayar bahkan dengan Tuhan. Akhirnya apa yang menjadi alat pembayaran utang ini untuk selama-lamanya? Ya sebuah korban yang abadi gitu, korban abadi. Akhirnya mereka jawab Yesus. Nah, tapi kan kita nggak ketemu bukti yang seperti itu atau nubuat yang spesifik itu di perjanjian lama. Jadi ya apa mau dibilang kalau bukan cocologi? Menurut Bang Andre dosa itu adalah utang, setuju? Setuju. Utangnya sama siapa? Utangnya sama Tuhan. Utangnya sama Tuhan. Dosa itu adalah utang dan utangnya itu sama Tuhan. Iya. Yang punya dosa itu adalah manusia, dia berhutang kepada Tuhan. Yang menebus dosa itu, yang menebus utang itu harus manusia atau harus Tuhan? Yang harus membayar utang itu? Pakai alat pembayaran, Bang. Kalau selama ini orang Yahudi alat pembayarannya apa? Kurbannya apa orang Yahudi? Domba. Kambing. Kenapa orang Kristen itu alat pembayarannya itu atau kurbannya itu Tuhan itu sendiri, manusia itu sendiri? Kok beda sama Kristen Yahudi? Dan kalau orang Kristen dan saya dulu percaya, kenapa beda? Karena Yesus sebagai domba Tuhan. Domba Tuhan. Ini analoginya gini. Taruhlah beda sama Yahudi ya. Yahudi sama Islam sama konsepnya mengorbankan hewan. Saya punya hutang ke Bang Andre sebesar 50.000. Alat pembayarannya, cara pembayarannya Bang Andre harus ngasih uang ke saya, membayar ke saya 50.000. Bang Andre berarti harus bayar ke saya. Sedangkan yang punya utang kan saya ke Bang Andre. Biar utang itu lunas, berarti Bang Andre harus bayar ke saya dong. Walaupun saya yang punya utang ke Bang Andre. Waduh, ini gimana nih Bang Andre? Pusing saya. Tunggu. Salah itu. Tunggu. Biar saya ngelurusin. Sorry, saya sambil main game. Jadi minta maaf dulu sama saya, minta maaf dulu. Minta maaf. Gitu. Ada. Iya. Maaf Bang, punten. Sorry. Nah, jadi gini. Abang punya utang. Saya punya utang ke Abang, gitu kan. Nah, jadi yang harus bayar ya saya, gitu kan. Saya harus bayar 50.000 tadi, ya udah saya bayar. Nah, ini baru benar. Nah, iya, siapa yang terhutang dia yang bayar, gitu kan. Betul. Nah, gitu. Siapa pengutang dia yang bayar. Nah, gitu. Nah, di konsep Islam dan Yahudi itu kan yang mengutang kan kita manusia, kita yang bayar, pakai korban. Betul. Kalau analoginya tadi sebenarnya cocoknya itu kita ngutang gorengan aja Bang. Kalau ngutang uang nggak bisa karena uang adalah alat pembayarannya gitu kan. Boleh. Pembayarannya.
Nah, Boleh. substansinya itu gorengan aja karena Buka, sama boleh. kayak dosa lah itu yang kita utangi gitu kan. Oke. Jangan gorengan, Substansinya mending bakso, utang. bakso aja. Saya lagi Ah, bikin oke, bakso. Bakso, ya. Bakso 2 porsi, saya ngutang bakso 2 porsi sama Bang. Akhirnya saya bayar 50.000 alat pembayaran utangnya gitu kan. Beliin Abang bakso, nah gitu. Sama kayak konsep dosa gitu kan. Kita ngutang sama Tuhan, kita berdosa sama Tuhan, kita bayar pakai apa? Pakai kurban. Kurban inilah uangnya, mata uangnya gitu. Setuju. Nah, kalau Kristen percayanya apa? Domba tadi, kambing tadi itu sesuatu yang fana. Dalam artian dia tidak bisa abadi. Jangan lari ke Yahudi dulu, Bang. Kita membicarakan masalah kurbannya Kristen. Penebusan dosanya Kristen. Ini makanya saya mau bawa Kristen gitu kan. Kalau Kristen percaya, ini Kristen kan sebenarnya akarnya dari Yahudi juga. Jadi kalau kita mengabaikan Yahudi, kita sebenarnya nggak bisa mulai kekristenan. Itu Kristen nggak akan pernah ada tanpa Yahudi. Nah gitu kan. Dasar kekristenan Yesus sendiri itu adalah Yahudi. Jadi lucu ketika ada orang Kristen menolak Yahudi. Aneh itu. Nah, jadi dari berdasarkan interpretasi orang-orang Kristen mula-mula, Yahudi-Yahudi yang kemudian convert atau pindah agama ke Kristen, percaya kepada Yesus, mereka memandang bahwa Yesus ini adalah domba, adalah kambing. Ya, intinya alat penghapus dosa yang tidak jangan akan melebar, pernah Bang Andre jangan melebar. Jadi gini, saya persimpel ya. Manusia punya hutang ke Tuhan. Oke? Manusia punya hutang ke Tuhan sebesar 100.000. Cara pembayarannya, alat pembayarannya, Tuhan harus membayar hutang ke manusia. Menebus hutang itu. Nggak bisa. Ya itu kalau Kan Kristen. seperti itu. Kristen. Ya Kristen. Itu Itu kan kalau saya Kristen, bicara kan? Kristen. Saya nggak bicara agama lain. Saya bicara Kristen. Ya saya kan, tunggu Bang. Saya kan menjelaskan yang Kristen. Kan Abang nanya, makanya saya jelasin. Iya, berarti gini. Manusia punya hutang ke Tuhan. Manusia punya dosa ke Tuhan. Biar dosa itu terhapus, Tuhan harus membayar ke manusia. Seharusnya tidak perlu. Harusnya tidak perlu. Setuju ini. Iya, Ini yang perlu kan. setuju. Seharusnya tidak perlu. Nah, berarti penyaliban ini tapi- tidak perlu. Jadi jatuhnya gini. Tuhan itu saya pernah saya baca dulu juga ada satu ayat di kitab mana ya, lupa saya. Akhir-akhir perjanjian lama. Tuhan itu adil. Jadi gini, ketika kita manusia berhutang ke Tuhan, itu kita masuk hukuman. Kita seperti dilempar, ini berdasarkan kitab Yahudi ya, Taurat. Kita kayak dilempar langsung ke iblis. Nih jadi punya lu nih, ambil nih, kayak gitu. Tuhan seakan-akan bilang, nih kalau dia orang berdosa ini dia ngutang sama aku karena dia nggak lunas, ambil aja dia. Sama kayak iblis dia anggap kayak debt collector. Bang gini Bang, kita bicara antara Islam dan Kristen aja Bang, jangan bawa-bawa Yahudi. Kalau bawa-bawa Yahudi Anda blunder. Coba Anda baca di Galatia 2 pasal 21. Bacain dulu Bang. Galatia 2 pasal 21. Adance, assalamualaikum. Bang Pandi. Salam, selamat malam Bang Pandi. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam. Galatia 2 pasal 21. Aku tidak menolak kasih karunia Tuhan, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Oke, jadi Sebab abang nggak usah sekiranya bawa-bawa ada Yahudi. kebenaran oleh hukum Taurat, Jadi abang nggak usah bawa-bawa Yahudi, abang nggak usah bawa hukum Taurat. Aduh, noise Bang ini. Ya, nah dari ayat ini abang nggak usah bawa-bawa Taurat, abang nggak usah Kalau bawa-bawa ayat Yahudi. ini, Karena kalau apa ayat Bang? ini Benar berarti Bang. Karena seakan-akan apa? bilang, Nggak ada kalau kebenaran ayat ini dalam seakan-akan Taurat. bilang Taurat itu nggak ada kebenaran, Taurat itu Nggak ada salah. kebenaran. Gitu kan? Betul. Oke, Kalau ada kita nggak kebenaran ambil sia-sia Taurat kematian. berarti. Ya Iya. nggak usah ambil Taurat karena abang akan ketampol dengan isi ayat itu. Isi ayat itu menjelaskan Taurat itu nggak ada kebenaran Bang. Kata Paulus nggak ada kebenaran. Kalau ada kebenaran dalam Taurat, sia-sia kematian Yesus. Oke. Setuju? Setuju. Oke, siap. Mantap. Oke, kita balik ke yang masalah tadi, yang masalah haruskah Tuhan membayar gitu kan? Haruskah Tuhan membayar dengan mati terhina di kayu salib? Itu berarti kan pertanyaan kita kan. Iya. Nah, kalau di analogi ke bakso tadi,
Saya ngutang bakso sama abang. Saya ngutang ya bakso sama abang. Kira saya bayar dengan pembayaran 50.000. Saya beliin abang 2 bakso. Nah, tapi di satu sisi, ketika saya berhutang, abang bisa saja mengatakan, oh udahlah, nggak usah Andre, nggak usah, udah lunas, gitu kan? Bener nggak? Seakan-akan hutang itu tidak pernah ada. Berarti di situ yang menghapus utang siapa? Ya abang sendiri. Yang terhutang yang menghapus dosa. Nah, mungkin sama seperti itu konsep kekristenan. Tuhan sendiri yang menghapus. Ya udah, aku hapus saja. Nggak ada lagi utangmu. Oke, siap. Ada nggak narasi seperti itu di dalam Bible? Yesus mengatakan, udah kalian nggak usah bayar, biar saya yang turun ke dunia nyangkut di kayu salib yang bayar. Ada nggak narasi seperti itu? Kalau narasi Yesus sendiri yang mengatakan tidak ada, tapi di berarti ini Injil cocokmologi. itu ada. Ya, ini cocokmologi. Enggak, tunggu. Di Injil sendiri. tuh tertulis, tunggu bang. Di Injil tuh tertulis, meskipun bukan Yesus sendiri yang ngomong. Inilah Yesus Kristus, domba penghapus dosa dunia. Iya, domba penghapus dosa dunia. Itu masih di Injil loh, bukan di surat-surat. Nggak ada hubungan, nggak ada hubungan dengan itu, bang. Nggak ada hubungan dengan itu. Kok nggak ada hubungan? Kan itu di Injil. Ada. Iya, nggak ada hubungan dengan itu, bang. Nggak ada. Lah, kok nggak ada, bang? Itu nggak, masalahnya itu bukan perkataan Yesus. Inilah ya. Yohanes Ya kan? 1 ayat 29 gitu kan. Tunggu. Yohanes 1. Sebenarnya ini meskipun bukan perkataan Yesus tapi bisa dijawab loh Bang Gini. Karena posisinya 1 ayat 29 kan, 29. Pada keesokan harinya pada keesokan hari bentar, abang sama bang Kores dulu sebentar ya, saya mau turun dulu. Iya. Ini dulu. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Dialah yang kukasih. Ketika kukatakan Andre, kenapa nggak mau masuk? Kenapa nggak mau masuk Islam? Wih, langsung tembak ya, langsung ke sana. Langsung aja lah. Main game gua. Kenapa bang ya? Karena ketika Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, itu masih terlalu kuat ayatnya bang. Susah nih untuk menggerakkan hati saya, itu loh, itu satu bang. Terus yang kedua, maaf nih bang, seperti kalau misal kayak dari Islam, saya terkesan banget ketika kalian itu benar-benar beribadah gitu kan, benar-benar ibaratnya apa ya, ada devosi itu artinya apa ya, bahasa ketundukan, Indonesianya kepatuhan. Iya, kepatuhan kepada Tuhan begitu. Itu membuat saya melihat ini agama yang benar-benar tunduk patuh pada Tuhannya. Ketika saya melihat keagamaan saya sendiri, kadang saya melihat Tuhan kayak dianggap bro-nya gitu loh. Tapi ya iyalah, kan udah jalan dan kebenaran dan hidup. Ngapain lagi patuh? Udah bener kok, kan gitu. Tapi yang saya jadi concern adalah ketika ibaratnya dari Quran sendiri, maksudnya dari Nabi ya, baginda Nabi itu masih belum bisa memberikan kepastian bahwasanya seluruh umatnya itu akan selamat. Seluruh yang percaya Nabi bilang itu, gini, kalau di kalian punya Yohanes 14:6, kami punya Musnadama 18715, di mana Nabi berkata, jikalau risalahku sampai kepada Yahudi, Nasrani dan kaumku, tapi mereka tetap tidak beriman kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam neraka. Nabi kami bilang gitu kok. Jikalau risalahku, iya, cerita tentang ya, tentang ini pesan-pesan. Iya, saya tahu istilah risalah. Jikalau risalahku sampai ke Yahudi, tapi mereka masih tidak percaya dengannya, dan kaumku, ya, tapi mereka masih tidak percaya. Iya, tapi mereka tetap tidak beriman kepadaku, maka nerakalah tempatnya, gitu dia. Berarti otomatis mengatakan bahwasanya tidak percaya kepada baginda Nabi itu otomatis masuk neraka, gitu kan? Otomatis.
Tapi otomatis. saya pernah ya, karena gini, saya kalau bahkan menyentuh agama Islam itu saya masih segan. Mengapa? Mengapa, Bang? Karena di agama saya sendiri saya masih belum ahli kitab, belum sampai ke titik ahli kitab, masih jauh gitu kan. Nah, Loh, jadi itu bahasa Indonesia apa susahnya? Bahasa Indonesia. Tunggu. Akulah Tapi jalan dan kebenaran dan hidup, kata Yesus begitu kan? Iya, iya. Mau disembah itu jalan. Hah? Oh enggak, Jalannya enggak mau gitu disembah. interpretasinya. Nggak apa-apa, Akulah nggak apa-apa. jalan kebenaran Mau dan diapain? hidup. Barang siapa Tiada- percaya kepadaku, maka Salah tuh. ia Tidak. aku. Tidak ada satupun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. gitu kan. Melalui aku. Berarti sekarang ibaratnya apa? percaya Ibaratnya kepada apa? Yesus sebagai Percaya. jalan kebenaran, percaya Sebagai kepada jalan. Yesus. Iya, ibaratnya kita Mau ada di disembah nggak dunia ini jalannya? kan ada jalan-jalan. Itu jalannya mau disembah nggak? Oh tidak lah, jalan Oh, loh. aku adalah apa tunggu? Barang siapa percaya kepadaku maka ia akan selamat, Allah. intinya gitu. Ke Enggak, Bapa dibaca kan, ke Yohanes Bapa. 14 nama 6 gitu. Tidak ada yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku kan gitu. Nah, sekarang posisinya gini, kadang-kadang dianggap kalau misalnya masuk Islam maka tidak pakai jalan Yesus atau jalan Nabi Isa gitu. Padahal satu nabi semua jalannya sama. Semua nabi semua jalannya sama. Jadi kalau mengimani Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, otomatis mengimani semua nabi-nabi pendahulu beliau, termasuk Nabi Isa atau Yesus. Itu. Jadi kenapa seakan-akan kalau masuk Islam itu maka tidak pakai jalan yang Yesus bilang ini? Kenapa Masuk juga ke sana? logikanya, masuk juga logikanya. Karena gini, bahwasanya Yesus sendiri pun semasa hidupnya tidak pernah mengatakan aku Allah gini, atau tidak aku pernah Tuhan. mengatakan Nggak pernah kan? aku Tuhan secara langsung dan sembahlah aku. Tapi ketika misal seperti Thomas mengatakan, ya engkaulah Tuhan dan Allah, engkaulah Tuhan dan Tuhan dan Bapakku. Kyrios Bukan dan engkau lah Theos. dong. Nah, Ketika dikasih lihat tangannya tidak tertulis bolong di sana, Thomas pun berkata, ya Tuhanku dan Allahku, kan gitu. nah ya Tuhanku Iya, dan gitu. Allahku. Nah sekarang kalau misalnya kita lihat orang Kristen Inggris ya, ketika mendapatkan kabar baik, dia bilang haleluya. Apakah ini yang bawa kabar baik? Tuhannya. Ibaratnya berarti Thomas itu di situ kaget. Oh, Betul. ibaratnya kayak gini bilang, Masya Allah gitu ya. Soheh, betul Skalski Nah, gitu loh. itu Masa ketika kita maksudnya. mendapatkan kabar yang mencengangkan gitu tapi positif, terus kita bilang subhanallah atau masya Allah gitu. Apakah ya, itu ya. artinya kita bilang orang yang membawa kabar ini Tuhan kita? Kan enggak Ya, begitu, ya. Mabre. Ibaratnya lucu Diperkuat juga, lagi Kim Hyo dikit lagi diperkuat lagi sama linguistiknya. Di sana menggunakan kata nominatif bahasa Yunaninya, bukan vokatif. Vokatif itu maksudnya perkataan yang langsung ditujukan kepada lawan bicara gitu. Contoh misalnya Kyrios jadi Kyrie gitu. Iya. Nah, ketika bilang ya Tuhanku Allahku di situ, itu menggunakan bahasa nominatif, artinya tidak menunjuk langsung kepada orang yang di depannya. Kecuali Thomas dalam bahasa Yunaninya mengatakan begini. Kyrie mau. Teimou. Nah, baru kena itu. Bisa lu bilang itu merujuk kepada Yesus. Dia nyebutnya Kyrios ya, dia nyebutnya Kyrios mau. Kata benda, Betul, kata benda dasarnya, bukan kata benda vokatifnya. Clear. Ibaratnya kayak kaget, OMG, oh my god, gitu ya. Gitu kan. Ya, dapat. Atau enggak ada yang typo, oh my dog. Gitu. Typo tapi. Berarti lemah juga ayat ini. Saya kira ini ayat cukup kuat nih, Bang. Makanya jadi kira-kira Mabre dipastiin gitu. Saya kalau tanya ke pendeta nggak akan dapat jawabannya. Oke. Nggak akan lah, karena gua belajar bahasa Yunani untuk mencari kebenaran, pelajari bahasa aslinya, dapat gua di situ. Iya. Ya. Yesus mau dia di bumi, mau dia di langit, dia tetap hamba Tuhan. Nggak percaya? Dicek Wahyu 3 nomor 2 sama Wahyu 3 nomor 12. Posisi Yesus sudah di langit. Tapi ketika ngasih pesan kepada Yohanes yang di Pulau Patmos, dia berkata apa? Tidak ada satupun orang yang kudapati sempurna di hadapan Allahku. Dalam Yunaninya apa? Timou. Tuhanku artinya.
Wahyu 3 ayat berapa bang? Nomor 2, cek di situ. Udah di langit posisinya. Bangunlah dan kuatlah maksudnya sebab tidak ada satu pekerjaanmu aku dapat sempurna di hadapan Allahku. Ah, udah di langit kok masih ngomong Allahku. Udah di langit itu. Di hadapan Tuhanku gitu ya. Di hadapan Selamat datang di kebenaran. Mana SFX tepuk tangannya? Tatatatang. Oke, gua kasih. Nih. Wah, nggak paham gua di mana efeknya ya? Di sini. Oh, ini efek. Tunggu. Ah, ini efek. Bang, masuk. Ah, ini efek. Breng. Oh, salah gua. Salah. Efek keren. Mana efek tepuk tangan? Oh, ini. Wih. Tuh makanya ikhwan gua tuh spesialisnya bubukin penghujat yang kayak gini-gini udah lewat gua. Oke. Nih, Jadi saya penasaran. Apalagi yang lu penasaran? Kan abang to the point. Oke, kenapa anda masih belum percaya dengan Islam gitu kan? Ya. 2 minggu lalu, apa seminggu yang lalu, saya ikut di sini. Saya hampir habis dari situ langsung mengucap la ilaha illallah. Kalimat yang pertama itu hampir aja. Pasti ngobrol sama Gurunda ya? Aduh, lupa saya. Iya, kayaknya. Aduh, Yo, sampai. Terus? Udah dibatas. Nah, cuma ya akhirnya saya tahan lagi. Nah, saya butuh lebih banyak ilmu lagi gitu. Tapi bang, saya mau tanya, berikan saya ayat-ayat dari Quran yang memang bisa meyakinkan saya terkait dengan bahwasanya baginda Nabi juga menyatakan bahwa Islamlah jalan kebenaran dan hidup itu. Oke, ketika sahabat Nabi. Saya catat. Ya. Aduh, data gua di di buku notebook gua. Ya, jadi kalau dalam Al-Qur'annya ya bisa dilihat di Ar-Ra'd ayat 23 favorit Quraisy ini Allah berfirman bahwasanya sesungguhnya orang-orang beriman maka orang tua mereka, anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka akan dikumpulkan bersama mereka di dalam surga Aden. 1. Lalu Allah juga berfirman dalam surah Al-Imran ayat 169, jangan kau katakan orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, karena sesungguhnya mereka hidup di sisi Tuhannya mendapat rizki. Jadi kalau kalian jualan keselamatan, kami sudah ada ruh-ruhnya muslim yang di surga. Apalagi yang membuat kami takut mati? Apa yang membuat kami takut mati? Tunggu, Ali Imran berapa tadi bang? Terakhir Ayat 169. Enggak, kalau dengar yang Ali Imran ini saya jadi teringat kalau orang-orang Israel perang, ya mereka kayak tauhid juga jatuhnya. Enggak ada hitung-hitungan dosa, tapi memang benar-benar membela iman gitu. X gitu, kalau di namanya Kristen apa? Kan, Kidus Hashem. Kalau kita apa? Kalau jihad fisabilillah. Ya, kalau di Kristen kan nggak boleh perang. Perang itu adalah dosa, membunuh adalah dosa, langsung dicap kayak gitu. Saya mohon izin dulu ya buat semua saudara-saudaraku. Robin. Ya, Bang. Om. Saya mau istirahat dulu. Selamat istirahat, jangan lupa merem. Terima kasih buat saudaraku yang saya hormati. Sama-sama. Oke, ada lagi bang ayatnya bang? Ada lagi. Ayatnya adalah Al-A'raf ayat 194. Al-A'raf 194. Betul. Kalau benar mereka itu berkuasa. Salah. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu serulah. Mereka makhluk yang lemah seperti kamu. Yang lemah dan serupa seperti kamu. Itu Allah berfirman kepada Nabi Muhammad abad ke-7. Sekarang gua di 2025 mempelajari seluruh Tuhan-Tuhan yang ada di dunia, terbukti sadaqallahul azim. Firman Allah benar. Semua Tuhan yang ada miripnya seperti kita itu lemah dan menghilang. Semuanya yang punya bentuk manusia, binatang, pohon, batu, semua menghilang sekarang. Kemana mereka? Itulah kenapa Allah bilang berhala-berhala yang kamu sembah yang serupa juga dengan kamu itu lemah sama seperti kamu. Kurang yakin apa coba gua sama Islam? Ibarat mereka punya batasan gitu ya. Yes gitu. Jadi kalau misalnya ada Tuhan turun ke bumi seperti Horus atau Zeus yang ngawinin orang gitu, dulu ada ceritanya, dulu disembah, sekarang mana dia? Mana dia sekarang? Hilang.
Ujung-ujungnya apa? Menjiplak konsistensi Allah yang maha suci maha tinggi, tidak sanggup digapai penglihatan mata. Allah sudah bilang yang namanya Tuhan tidak sanggup digapai oleh penglihatan mata dari awal sampai akhir. Nabi menguatkan, Nabi berkata sesungguhnya kamu tidak akan melihat Tuhanmu sampai kamu meninggal dunia. Betul. Ternyata berhala-berhala yang dulu pernah kelihatan sekarang nggak kelihatan juga. Ngapain ngejiplak? Betul. Kurang canggih apa coba kitab suci kami? Gitu loh, makanya gua bangga dan gagah dan mantap dengan iman gua sekarang. Membuatkan kalau di Kristen itu keselamatan ya. Percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat maka kamu akan diselamatkan. Kalau Islam enggak? Islam bahasanya apa? Lu masuk Islam keselamatan dunia dan akhirat. Masya Allah. Keselamatan dunia dan akhirat. Jadi nggak perkara akhirat doang. Soal selamat di dunia, lu tenang juga. Gimana caranya Kores untuk selamat dari dunia? Hukum-hukumnya, syariatnya lu pegang. Lu selamat dari dunia, lu selamat dari bermaksiat, lu selamat dari orang jahat, lu selamat dari ketika ada orang yang jahat sama lu. Kenapa? Karena Islam syariatnya memperhatikan hak korban dari pelaku dosa. Nggak cuma fokus sama pelaku dosanya kita. Contoh misalnya ya, ada orang mencuri gitu. Ini mencuri bertanggung jawab terhadap barang curiannya kepada korban yang dicuri, bukan diampuni. Tanggung jawab dulu. Itulah kenapa koruptor dipenjara, koruptor disidang, koruptor dimiskinkan gitu. Kenapa? Karena dalam Islam orang-orang yang melakukan dosa dan merugikan orang lain, mereka dipaksa bertanggung jawab. Itu keselamatan dunia. Akhirat kita semua udah tahu. Ya, betul. Oke, ada ayat lain nggak Bang? Atau saya yang mau nanya nih? Oke, ayat satu lagi. Ini yang menarik, yang gua pegang. Memang benar-benar Allah itu Tuhan yang benar. Surah Maryam ayat 81 sampai 82. Maryam 81, 82. Ya. Mau kopi dah. Saya baca apa aja? Bacain. Abjadnya aja ya, Romawinya ya. Bukan terjemahan. Dan mereka telah terjemahan maksudnya. Dan mereka telah memilih Tuhan-Tuhan selain Allah agar Tuhan-Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka. Sama sekali tidak. Kelak mereka sesembahan itu akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya dan akan menjadi musuh bagi mereka. Hayo lo. Ngerti nggak? Iya. Ngerti nggak? Nanti betapa hinanya Tuhan-Tuhan yang dulu mereka lantik di dunia, betapa hinanya. Kenapa? Karena ini yang dituhankan sama yang menuhankan akan berantem di hari penghakiman. Bayangin itu hinanya. Dulunya Tuhan kok jadi berantem itu. Tapi di sini seakan-akan Tuhan mereka itu eksis dalam artian manusia gitu Bang. Iya, karena gini, semua ciptaan di hari penghakimannya Islam, semua ciptaan akan ditanyakan persaksiannya. Lu dulu ngapain? Itulah nanti Allah kasih sebuah teaser atau trailer di surah Maryam, di mana ya? Di Al-Maidah 71 kalau nggak salah ya. Di mana kelak nanti di hari penghakiman Nabi Isa akan dipertanyakan, apakah kamu mengajarkan kepada mereka, orang-orang Nasoro maksudnya, untuk menuhankan mereka, untuk menuhankan kamu dan ibumu. Nanti Allah bertanya begitu. Itu udah di teaser loh. Allah udah kasih tahu nanti di hari penghakiman gimana. Kalian masih bebal, kalian orang-orang yang merugi. Iya. Jadi itu dulu yang gua kasih ayat-ayat favorit gua sebagian. Silahkan lu mau nanya lagi. Oke, ini Bang. Ada ayat yang kalau di Quran kemarin itu saya dengar dari apologi Kristiani. Sebenarnya yang dia mungkin belum ketemu orang yang sekali berabang. Jadi dia waktu itu nanya ke teman-teman Muslim yang mungkin kurang lah pengetahuannya dan beliau itu nggak bisa menjawab. Ayatnya terkait ini. Kalau di dalam Quran kan dikatakan bahwa kitab ini adalah sebenar-benarnya kitab dan tidak ada keraguan di dalamnya. Benar nggak? Ada ayat kayak gitu? Ya. Nah, dan dijawab dan ditanya lagi sama si apologi Kristen ini, kemudian berikan apa pengertian kamu terhadap
Coba. Frasa Ali Lamro itu kalau nggak salah yang ditanya. Oke, alif lam ro. Ya, alif lam ro. Nah, itu yang digoreng sama si apologet Kristen ini ke teman muslim itu. Itu jebakan. Iya. Silakan apa? Habisin dulu. Karena kan kata kalau yang kata dia, Quran bilang bahwa tidak ada pertanyaan, tidak ada keraguan-raguan terkait kitab Al-Quran ini. Tapi kenapa orang-orang masih ibaratnya belum ketemu definisi asli atau arti asli dari alif lam ro gitu, frasa itu. Ya. Nah, itu jawabannya ada di Al-Quran juga. Itu Allah sudah tahu akan ada orang-orang kafir jahil murokab yang sok-sokan untuk memelintir ayat-ayat Allah. Padahal Allah udah kasih penjelasannya untuk kaum muslimin. Nih gue kasih ya. Oke, itu ada di jawabannya untuk ayat-ayat yang itu namanya ayat-ayat mutasyabihat yang hanya Allah yang tahu artinya apa, dan ini yang menjadi pembeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Nah, itu penjelasannya ada di tunggu. Aduh, lupa gua. Tunggu ya, ayatnya itu. Tapi gini, kalau cuma Allah yang tahu berarti nggak ada yang tahu, berarti ya. Iya, itu Allah jelaskan kenapa kenapa itu Allah jelaskan kenapa hanya Allah yang tahu, karena Allah akan membongkar karakter manusia gitu. Dalam Al-Quran kalau lu pelajari keseluruhan ayatnya itu ada tiga kategori manusia. Pertama muslimin yang berserah diri, kedua kafirun orang-orang yang menutup diri, ketiga munafikun orang-orang yang berpura-pura gitu. Nah, iya, surah Ali Imran ayat 7. Lu baca di situ. Ali Imran 7. Dialah Allah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad. Di antara ayat-ayatnya ada yang muhkamat, itulah pokok isi-isi kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hati yang kecenderungan dan sedang menyebutnya yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah kajian. Dan untuk mencari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali selamat datang di kebenaran, Mabre. Jadi orang-orang yang bertanya-tanya tentang ayat mutasyabihat, Allah bongkar di sini karakternya seperti apa. Apa dibilang? Udah diprediksi ya. Itulah Tuhan yang maha benar dan maha tahu. Buset, gila. Ini yang membedakan. Bubuk terhitung itu. Yang membedakan kekristenan sama Islam dan Yahudi adalah bahwasanya Tuhannya di Islam dan Yahudi itu karakternya, nubuatnya banyak, nubuatnya itu banyak, Bang. Dalam artian ya kayak ini udah diprediksi, udah dinubuatkan. Terus yang kalau kayak Tuhannya Yahwehnya Yahudi itu juga sering menubuatkan dan udah tergenapi gitu kan sampai ke zaman mereka gitu. Nah, kalau di Kristen itu kayak ada kekosongan nubuat. Adapun nubuat tuh kayak tipis-tipis gitu. Misal kayak bait Allah ini akan runtuh dan lain sebagainya. Kitab nubuat kalau di Perjanjian Baru paling-paling di Wahyu, dan di Wahyu pun kayaknya hampir gak ada yang benar-benar kejadian tuh di Wahyu itu. Kayak ya ayat-ayat di Wahyu itu ya. Tapi kalau kayak di Quran, di Taurat itu banyak banget ayat-ayat nubuat yang memang udah bisa langsung dilihat dengan mata tuh bukti nyatanya. Oke, nubuatan ya. Coba lu buka Yohanes 1:49 sampai 51, bacain ke gua. Yohanes berapa? Yohanes 1:49 sampai 51. Kristen ya? Ya. Kata Nael 49 sampai 51 kan? Betul. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab, katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Yesus menjanjikan apa ke Nathanael? Langit terbuka dan malaikat Allah turun naik kepada anak-anak manusia.
turun naik. Itu turun naik. oke, dijanjikan kepada Nathanael ya. Sekarang tahun berapa? Iya. 2025. Nathanael masih hidup atau udah meninggal? Udah meninggal. Udah meninggal. Sebelum meninggal janjinya Yesus tergenapi nggak buat Nathanael? Oh ya enggak. Dar, selamat datang di kebenaran Mabre. Katanya semua nubuatannya terbukti katanya. Kok janjinya Tapi tunggu, kepada Nathanael? Berhubung maksudnya di Islam juga percaya bahwasanya Nabi Isa akan turun lagi gitu kan. Rasa saya bisa juga sih Bang, dalam artian gini, Nathanael rohnya nanti kan itu ada, kalau di Kristen kan percaya ada kayak kebangkitan tuh sebelum kiamat tuh, sebelum yang perang lawan Dajjal. Kalau di Islam Iya. itu kayaknya kalau nggak salah yang udah di kuburan tuh rohnya dibangkitin semua, entah dia mereka dibangkitin setubuh-tubuhnya, saya kurang ingat tuh detailnya. Coba Bisa dibaca jadi yang pas benar, mereka coba. yang bangkit itu di situ dia ngelihatnya. Oh, tunggu ya. Ya, seingat saya sebelum Yesus turun ya, kalau di Wahyu itu manusia dibangkitin tuh yang mati. Nah, kalau di Islam beda lagi, nggak ada Anjir, yang dibangkitin kalau nggak berat salah. iya. Tunggu. Setahu saya. Ya, kita buka dulu ya Yohanes 1 49 sampai 51. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Daripada itu, Ya. lalu katanya. Nathanaelnya udah meninggal, belum kejadian. Ya. Artinya nanti di kebangkitan kedua Ya, ngutang Yesus ya. ya, coba possible nggak? Bisa nggak skenario ngutang ini terjadi? Coba. Enggak dong, karena posisinya begini. Ini tuh sebenarnya satu rangkaian sama dengan Matius 16 28. Di sini dikatakan begini. Matius 16 28. Coba dibuka. Bentar, sampai ke 8. Oke. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak Allah. Anak manusia datang sebagai raja dan kerajaan. Ada yang Hubungan tidak akan ini mati. sama-sama menjanjikan. Jadi posisinya sebelum ini orang meninggal, dia akan melihat itu keajaiban. Tapi sayangnya ampe Nathanael aja udah meninggal, ini belum kejadian. Gitu loh Mabre. Sampai sini nangkap? Ya, nangkap. Nah, Kalau ayat nangkap. ini lebih kuat kayaknya, kalau ayat ini karena Oke. Yesus langsung bilang tidak ada yang tidak akan mati. Sebelum Ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja. Berarti karena mereka disebutkan ada yang tidak akan mati, dan mereka berarti ada sekelompok orang entah besar entah kecil itu tidak akan mati sampai mereka melihat anak manusia datang sebagai raja kerajaannya. Dalam artian ini kan posisi anak manusia datang sebagai raja, berarti itu di kiamat itu kan, versi kiamat turun, Yesus turun. Iya. Ya. Tapi belum meninggal orang-orang. Antara cuma ada dua kemungkinan, antara orang-orang ini abadi, jadinya abadi maksudnya dalam artian umur panjang sampai kiamat, atau nubuat ini palsu. Cuma ada dua nih. Ya, mau yang mana Kim? Di Matius 16:24 Yesus bukan berkata kepada orang-orang Israel atau kepada bangsa Israel. Yesus berkata kepada murid-muridnya. Lu cek murid-murid Yesus yang masih hidup 2025 siapa? Iya. Iya, jadi yang apa yang namanya tidak seperti Islam. Dalam Islam itu hadis doif aja sampai dirangkum untuk dipelajari bagaimana karakter doif itu kepada generasi-generasi berikutnya. Sehingga kami nggak kaget dengan tipuan-tipuan kayak gitu. Tapi kalau dalam Kristenan, dalil-dalil yang diajarin itu dari orok sampai tua. Yohanes 10:30, Yohanes 1 nomor 1, Yohanes 1:14, Filipi 2 nomor 6 sampai 9. Yang gitu-gitu aja dia. Wahyu 1:18, Wahyu 1 nomor 8. Itu lagi. Kejadian 3:15. Yesaya 7:14, Yesaya 9 nomor 6. Itu dari sekian banyak itu dalil-dalil di Biblos, lebih banyak dari Al-Qur'an yang diajarin itu aja. Sedangkan kami Muslim mempelajari semua ayat-ayatnya, sehingga perpustakaan Muslim itu jauh berkali-kali lipat lebih banyak daripada perpustakaan Yahudi dan Nasrani atau Kristen. Iya, keren. Infokan
masjid terdekat. Gitu Kim gitu. Sehingga selain, nah ini ya kalau soal keimanan gua rasa lu udah mantep lah untuk masuk Islam. Apa yang di dunia ini membuat lu masih takut masuk Islam? Gua gak maksa, gua cuma bertanya. Apa bang? Dunia ya. Tadi dunia. Kalau iman kayaknya gua rasa sih udah beres. Gua pede. ya jujur Apa? karena stigma dalam artian kan gue Kristen dari lahir itu anggapannya kan bang. Nah kalau orang udah Kristen, maksudnya punya satu agama dari lahir, ketika dia ingin berubah ke satu agama lain, otaknya berkata ya, hatinya seakan berkata no. Seakan-akan ibaratnya, oh lu mau ninggalin apa namanya hidup lu yang udah sekian puluh tahun gitu. Jadi seakan-akan kayak ada yang berlawan dan bertentangan, itu satu. Terus kan masalah yang kedua, orang tua juga itu kan sesuatu yang susah itu kan. Nah kalau masalah lingkungan, saya rasa justru malah saya akan disambut sebesar-besarnya, apalagi kita di Indonesia gitu kan. Lingkungan akan menyambut, tapi lingkup kecil, nah diri saya dan keluarga itu seperti masih ada apa namanya penahan. Mungkin disitulah yang ibaratnya di Islam itu ada sesuatu yang indah namanya hidayah. Ketika orang udah kena hidayah udah mampus, nggak akan ada istilah lagi dia menahan-nahan itu. Ya, Langsung dan gas. hidayah biasanya berupa jawaban yang menenangkan, yang membuat lo, Iya. nggak takut dengan segalanya. Gitu. Nah itu Iya, orang indahnya kalau- hidayah gitu loh. Sehingga lo Iya. hanya takut lo dibenci oleh Tuhan semesta alam daripada apapun yang ada di dunia ini. Lo hanya takut pada itu saja. Gitu Nah, kan. ketika lu cinta kepada Tuhan yang menciptakan segala sesuatu di dunia ini, maka dunia ini pun akan ikut mencintai lu dan memberikan jalan kepada lu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Gitu, Mabre. Kita bahas satu-satu ya. Pertama soal stigma ini. Hidayah itu dari Allah. Kita berikhtiar. Dan ini gua sebagai muslim membantu lu berikhtiar. Insya Allah Allah mudahkan. Soal stigma, Bre. Stigma ini kan maksudnya pandangan jelek dari orang-orang maksudnya kan, atau gimana ya maksud lu? Gini, udah kayak apa ya? Dalam arti Oh, ini. kalau stigma ini Otak personal. lu menerima, Udah kayak- hati lu menolak. Iya. Nah. Iya. Lu harus ngobrol sama diri sendiri gitu kan. Lu breakdown itu hati lu menolaknya kenapa. Nanti otak lu akan ngasih jawaban dan ujung-ujungnya hati lu nurut. Gitu. Harus berani ngobrol ini otak sama hati atau batin atau perasaan. Iya, nanti lu emang lu enak dicap pengkhianat gitu. Loh, maksud lu apa? Gua dicap misalnya gua kerja menjadi di kartel narkoba gitu, lalu kemudian gua pengen hidup menjadi sipil yang baik, apakah gua disebut berkhianat di sana? Atau gua tersadarkan? Coba lu breakdown Mungkin lagi lebih deh hati. spesifik lagi gini, Bang. Nah, silakan. Kalau kayak apa ya? Saya jujur bongkar kartu aja nih. Kalau mungkin teman-teman dari Islam justru udah biasa lah tahu soal ini kan. Orang-orang di luar Islam itu selalu mengatakan ini ya, ada semacam template nih yang fitnah template mengatakan, oh baginda Nabi itu, saya sampai takut nyebutnya gitu. Baginda Nabi itu ini, baginda Nabi itu itu, baginda Nabi itu ini itu. Apa yang mana? Nah, Edo, doyan perang yang mana aduh, fitnahnya? saya nggak mau nyebut. Nah, Oke, itu berapa? salah Ada satunya. berapa poinnya? 2, 3, 4, ada berapa coba? Coba Nah, lu ibaratnya ingat. kayak waduh banyak Mas, kayak ya Udah gua sampai- potekin, gua balikin kepada iman mereka para penghujat satu-satu sampai mereka takut untuk bahas itu. Terus kita bahas intinya- satu ya, pedo ya, soal Oke, pedo ya. oke. Oke, kita bahas satu template soal banget pedo. nih, template banget nih. Oke. Nah, perkara soal pedo ya, ketika para penghujat ini ketemu sama API Apologet Islam Indonesia, lalu kami mengcounter gitu. Kalau misalnya pernikahan di umur 6 tahun itu adalah pedo, lalu kemudian mengkonsumsi pernikahan di umur 9 tahun itu adalah pedo, harusnya Tuhan lu dipenjara. Kepada para penghujat. Kenapa? Karena kami menemukan data itu Tuhan lu keluar dari vagina anak yang berumur 12 tahun. Dar mereka tertegun, gagap-gagap mulutnya, dan ujung-ujungnya apa? Hujatan mereka berbalik kepada Tuhannya sendiri. Satu, Balik ya. berbaliklah.
Itu baru satu. Belum kalau kita bawa ke Yahudi. Dalam Yahudi ya, dalam iman Yahudi, pernikahan itu dilakukan dengan cara bertunangan hubungan seksual. Jadi tunangannya juga udah hubungan seksual. Di umur 3 tahun lebih 1 hari untuk si wanita. Siapa yang melakukan itu dalam keimanan Yahudi? Ribkah ketika kawin dengan Ishak. Berapa tahun tadi? 9 tahun. 9 tahun lebih 1 hari. 9 tahun banyak banget. 3 tahun lebih 1 hari. Berapa? 3 lebih. 3 tahun lebih 1 hari. 3 tahun lebih 1 hari itu. Mereka minta umur. Kita kasih Ribka yang sama Ishak kan? Yes. Kok Ishak? Iya bener, Ishak. Bukannya Ribka ketemu Ishak itu waktu ibunya atau maksudnya si Sarah udah meninggal bang ya? Bukan. Jadi seingat saya Sarah meninggal. Sarah meninggal. Jadi Ishak itu ketemu Ribka kalau nggak salah gua 3 tahun setelah meninggalnya Sarah. Iya. Jadi ketika Sarah meninggal, Ribka ini lahir. 3 tahun kemudian Ishak bertemu dengan Ribka, menikahlah mereka. Tapi setahu saya bang, Ribka sorry bang. Jadi saya kecilin suara karena ada yang terganggu. Oke. Setahu saya nih ayatnya ya, Ribka itu waktu ketemu Ishak dia tuh lagi bawa air, ya intinya kayak gitu, lagi bawa air, terus ya, dilihat kalau sama terjemahannya Ishak. itu ember kan, terjemahannya kan? Iya, bawa ember Nah, kan. kalau di dalam Inggrisnya itu pitcher. Tahu pitcher? Seteko, air seteko. Bukan ember. Dalam kitab dalam KJV, dalam kitabnya Yahudi itu pitcher. Pitcher itu berapa kali lipat lebih kecil dari ember. Berarti kalau pitcher ya logikanya bisa dong anak usia 3 tahun. Bisa dong anak 3 tahun. Ada kok fotonya anak bawa pitcher. Ya. Gue googling 2 googling anak umur 3 tahun. Yahudi itu. Nah sekarang kita kalau ke ke para penghujat gitu. Ini kan ibunya Tuhan ini kan masih belia di umur 12. Nabi kami umur 40 menikahi Aisyah umur 6, mengkonsumsi pernikahan di umur 9 Aisyahnya. Lah ini posisinya, ini wanita ini yang keluar Tuhan dari lubang rahimnya itu umur 12. Tuhannya umur berapa? Umur tak terhingga. Tuhannya umur tak terhingga. Ketika bahas Islam mereka ketawa-ketawa. Ketika kita kasih fakta mengenai umur ibunya Tuhan, mereka sakit hati. Kenapa standar ganda? Gitu. Belum nanti kalau kita bawa ke Salomo. Salomo dilahirkan oleh Ribka. Ribka melahirkan Salomo umur berapa mereka kira? Yahudi bilang 6 tahun. 6 tahun ini Salomo keluar dari lubang rahimnya. Tunggu, Salomo Betsheba lah bang. Betsheba. Hancur sudah mengenai hujat pedo karena balik lagi ke keimanan mereka. Enggak, yang Salomo tadi Betsheba. Kalau Betsheba mah udah istri orang. Iya, udah sama istri orang umur 6 tahun aja. Hah? Kok 6 tahun? 6 tahun dia melahirkan Salomo. Ada gua datanya. Betsheba. Bukannya itu udah kayak wanita dewasa bang, makanya tertarik banget. Kata siapa wanita dewasa? Daud makanya tertarik banget sama Betsheba. Daud tertarik sama Betsheba gitu kan. Ternyata masih belia banget Betsheba ini. Betsheba melahirkan Salomo, penerusnya Daud. Itu di umur 6 tahun. Lu bayangin 6 tahun berarti apa? Bersetubuhnya di umur 5 tahun paling minimal ya, yang mendekati. Iya, di umur 5 tahun. 5 tahun, umur 6 tahun melahirkan Salomo. Berarti ibaratnya kalau dibilang baginda itu P, itu satu bangsa itu P semua juga. Iya, satu iman lu berarti harus P semua kayak gitu loh. Sakit hati mereka digituin. Akhirnya apa? Ketemu gua nggak dibahas itu soal pedo-pedo. Karena tahu mereka, ingat mereka, trauma mereka, gua akan kemana?
Oke, Nah, tapi hal itu masih dibawakan kepada muslim yang awam, yang masih nggak enakan untuk ngebantai para penghujat dengan argumen, gitu, Kim. Itu satu soal kan. Tapi ada juga Gimana? yang banyak Terpuaskan? Iya, terpuaskan sih. Masuk Mantap. Kita lanjut lagi, mau apa nih soal doyan perang? Ya, itu satu tuh. Oke, doyan perang. Kalau gue biasanya berangkat dulu dari Al-Hajj ayat 39. Sana dikatakan begini di sana, telah diizinkan bagi kalian memerangi orang-orang yang memerangi kalian. Jadi kami berperang itu kalau apa? Kalau kami diperangi, maka lampu hijaunya kami diperangi dulu. Kalau nggak diperangi ya nggak ada lampu hijau buat kami. Ibaratnya baru boleh bertindak untuk membalas, bukan untuk memulai. Iya gitu. Sekarang kalau misalnya kita nggak doyan perang ya, itu Belanda. Ini Indonesia udah orang kulit putih semua seperti Amerika dan Kanada dan Afrika Selatan. Kalau kita nggak doyan perang loh. Iya juga. Gitu. Nah, sekarang begini. Coba dilihat di hukum Torah. 1 Samuel 15 nomor 3. Pergilah sekarang kepada orang Amalek, musnahkanlah semua dimilikinya. Jangan biarkan dia hidup, bunuhlah laki-laki dan perempuan, anak-anak bayi, lembu dan domba, unta dan keledai. Jangan pelan-pelan. Itu yang dibantai sampai apa yang dibantai? Sampai bayi. Bayi. Itu lu nggak salah baca? Enggak. Yang bantai-bantai sampai bayi, sampai binatang siapa? Semua. Terus yang dibilang doyan perang kok kami? Iya, ya, masih kurang. Ini gue kasih lagi nih. Tadi kan PL. Coba sekarang perjanjian baru. Lukas 14:24. Senang gue sama si Kim Hyo ini. Nyari dalil cepet ya. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Apa nih, Bang? Terus lanjutin. Terus sabdanya. Sabda nggak ada lanjutan sekarang. Oke. Lukas 14:24 loh. Itu kayaknya lu langsung kalimat terakhir deh. Coba yang benar. Iya. Sebab Lukas 14 belum, cuma memang itu. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang. Oh, salah. Sorry. Dari 23 dari 23. Oh. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk ke rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Diulang lagi 14:23. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Diulang lagi dari pergilah. Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Jadi kenapa Paksa, Islam doyan ada perang? kata paksa. Iya, kenapa Islam ada kata doyan perang deh? Ada stigma doyan perang, kenapa? Jadi Islam itu, my boy, selain evaluator untuk yang salah-salah di agama-agama terdahulu, tapi sebagai bentuk perlawanan kepada sesuatu yang brutal dan juga sesuatu yang memaksa-maksa. Ini kalau nggak dikasih dalam keimanan, mengenai cinta iman, mengenai mencintai akhirat, mengenai siap bertempur dengan iman, habis ini manusia. Kalau nggak dibantai ya dipaksa. Islam ada untuk apa? Untuk menjaga umat manusia dari penindasan. Rahmatan lil alamin. Betul. If you want a peace, then prepare for war. Oke. Terkait dengan pemaksaan, Bang, ini salah satu stigma di mana?
oh Islamnya agama yang memaksa kayak gitu kan. Ibaratnya mereka sering ngambil contoh ketika masa khilafah ada jizyah. Ada jizyah. Oke. Iya, Jizyah ini adalah pajak untuk orang-orang kafir. Kalau misalnya yang kayak gitu itu nggak boleh, terus apa yang kami ambil untuk pendapatan negara Islam? Kalian mau hidup di negara Islam nggak bayar apa-apa gitu? Jizyah itu, jizyah itu berat banget kata kita. berat dari mana? Per kepala orang dewasa diambil 1 tahun, 2,5% dari pendapatannya 1 tahun. Nggak per bulan, dan itu pendapatan lu aja, hasil usaha lu aja. Lu nggak punya usaha, lu fakir nggak diambil, lu belum balik nggak diambil, lu cewek nggak diambil, lu orang tua nggak bekerja nggak diambil. Logis ya alasannya. Iya, cuma jizyah doang. Lah kami muslim zakat, bre, zakat fitrah, zakat harta, zakat profesi, 3 kami setiap tahun. Kalian cuma 1. Untuk apa ini? Untuk kas negara yang menggunakan konstitusi syariat Islam. Sekarang lu cuma dikasih pajak namanya jizyah cuma 1. Lu mengeluh lu dikasih kayak gitu. Atau kita pakai hukum di perjanjian lama aja apa? Kita pakai hukum di perjanjian lama. Di ulangan 20 Ayat nomor 10 sampai 11. Nggak usah pakai jizyah.